Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hubungan industrial PT Freeport Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nurdiani Febrianti dengan NRP 1301190031. Nama saya Adria Alvina Regina dengan NRP 13011190056. Nama saya Arvin Winata dengan NRP 130119032. Topik hari ini kita akan membahas tentang hubungan industrial, yang kedua ada tujuan hubungan industrial, yang ketiga prinsip-prinsipnya, yang keempat ada jenis perselisihan hubungan industrial, dan yang terakhir ada perselisihan hubungan industrial. Studi case yang akan kita bawakan yang ini yaitu PT Freeport Indonesia. Nah, yang pertama ini ada hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, hubungan industrial dapat diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada tujuan hubungan industrial. Tujuannya itu sendiri yaitu terciptanya produktivitas atau kinerja perusahaan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan antara pekerja dengan pengusaha. Selanjutnya ada bentuk hubungan industrial. Bentuknya ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembagian kerja, yang kedua adalah pengaturan hak dan kewajiban, dan yang terakhir ada perjanjian kerja. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hubungan industrial. Prinsip-prinsipnya ini terdiri dari 7. Yang pertama adalah kepentingan bersama yang terdiri dari pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua adalah kemitraan yang saling menguntungkan yang terdiri dari pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang ketiga ada hubungan fungsional dan pembagian tugas. Dan yang keempat ada kekeluargaan. Yang kelima ada penciptaan ketenangan perusahaan dan ketentraman bekerja. Yang keenam ada peningkatan produktivitas, dan yang ketujuh ada peningkatan kesejahteraan bersama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai jenis-jenis perselisihan yang ada di dalam hubungan industrial. Yang pertama adanya perselisihan hak. Perselisihan hak ini muncul akibat tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang yang ada, dan juga adanya kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan juga peraturan kerjasama yang telah disepakati oleh para pekerja dan juga perusahaan. Yang kedua adanya perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat antara para pekerja dan juga perusahaan, terutama pada pembuatan perubahan syarat-syarat tertentu yang ada dalam perjanjian kerja bersama atau PKB. Yang ketiga adanya perselisihan karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Biasanya ini terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dari salah satu pihak saja, sehingga ini tidak adil bagi para pekerja. Yang terakhir adanya perselisihan antar serikat pekerja atau buruh yang umumnya terjadi pada suatu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus ini disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan juga pelaksanaan hak. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial. Nah, terkait penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial ini, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ada perundingan bipartit, kemudian yang kedua ada perundingan tripartit, yang terdiri dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, dan yang terakhir melalui pengadilan hubungan industrial atau PHI. Apa itu perundingan bipartit? Menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perundingan bipartit merupakan perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh, atau antara serikat pekerja atau serikat buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak perundingan dilaksanakan.
Apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, kemudian ada perundingan tripartit. Perundingan tripartit merupakan perundingan yang dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha di mana melibatkan fasilitator, yakni pihak ketiga. Adapun tahap dari perundingan tripartit yaitu ada mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Mediasi ini merupakan proses yang dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh satu orang maupun lebih. Umumnya, proses ini melibatkan mediator dari pihak Departemen Ketenagakerjaan. Jika di dalam tahap mediasi ternyata para pihak terkait mencapai kata sepakat, maka akan dituangkan ke dalam perjanjian bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Konsiliasi merupakan proses penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah, di mana terdapat penengah yaitu seorang konsiliator. Konsiliator akan berusaha mendamaikan berbagai pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan bersama. Tapi, jika dari salah satu pihak tidak sepakat, maka konsiliator akan membuat anjuran untuk didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial setempat. Dan ada arbitrase. Arbitrase merupakan langkah penyelesaian perselisihan yang dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial. Proses yang ditempuh yaitu dengan membuat kesepakatan tertulis yang di dalamnya berisi pernyataan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial kepada para arbiter. Keputusan arbitrase ini sifatnya final, yang mengikat berbagai pihak yang berselisih. Terakhir, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Apabila ada pihak yang tidak menyetujui serta menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator, maka perselisihan tersebut bisa berlanjut dengan pengajuan gugatan ke PHI. Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Indonesia, PHI memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara. Dalam Pengadilan Hubungan Industrial sendiri atau PHI, terdapat beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh study case, yang dimana yang kita ambil di sini adalah PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia atau PT-FI merupakan sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper dan Gold Inc. dan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum. PT Freeport Indonesia menambang, proses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport ini beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Mari kita saksikan cuplikan video singkat. Para karyawan yang melakukan aksi demo PT mempertanyakan nasib mereka kepada pemerintah akibat kebijakan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Kondisi ini membuat PT Freeport Indonesia menghentikan aktivitas pengelolaan pabrik Mil 74 Tembagapura dan juga di sejumlah departemen PT Freeport Indonesia. Bahkan PT Freeport juga telah melakukan PHK kepada sekitar 1.000 karyawan dan juga staf serta non-staf mulai dari pekerja asing hingga pekerja dalam negeri. Para demonstran menyatakan apabila pemerintah tidak menindaklanjuti aspirasi mereka, unjuk rasa akan dilakukan kembali dengan menutup tambang PT Freeport Indonesia serta melakukan aksi mogok besar-besaran. Saya punya hidup sedang tidak menentu. Tidak boleh main-main. Saya akan tunjukkan saya punya aspirasi. Saya kasih waktu 1 minggu. Kalau DPR main-main dengan saya akan konsolidasi kita. Dalam perjalanannya, PT Freeport Indonesia ini ternyata terkena masalah perselisihan hubungan industrial, di mana sekitar 827 karyawan tetap PT Freeport terkena furlough atau dirumahkan pada 2017 lalu. Sekitar 609 orang diantaranya menyetujui tawaran PHK sukarela dari PT Freeport, dan 218 tetap bertahan untuk kembali bekerja hingga kondisi perusahaan nilai tetap cukup baik.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengadilan hubungan industrial terhadap PT Freeport Indonesia, di mana pada perselisihan hubungan industrial PT Freeport Indonesia ini telah terjadi perselisihan hak antara para pekerja yang menganggap bahwa hak mereka selama bekerja itu belum terpenuhi secara maksimal. Dilihat dari tidak sebandingnya upah yang mereka dapatkan dengan beratnya pekerjaan atau resiko pekerjaan yang mereka tanggung setiap harinya. Dari 218 karyawan itu menolak untuk PHK secara sukarela. 4 orang diantaranya telah mendapat keputusan sidang PHK Pengadilan Hubungan Industrial pada 8 Februari 2019. Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial ini dinilai tidak adil karena PT Freeport bermaksud melakukan efisiensi tenaga kerja. PT Freeport Indonesia juga menyetujui berbagai peningkatan tunjangan termasuk penambahan polis kerja, hilir dan lokasi, tunjangan perumahan, bantuan pendidikan, dan lain-lainnya. PT Freeport Indonesia ini juga berniat menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada sejumlah karyawannya yang melakukan atau yang terlibat dalam aksi mogok. Namun PT Freeport Indonesia mengklaim bahwa itu bukan tanggung jawab dari PT Freeport Indonesia lagi karena perusahaan subkontraktor tersebut memiliki ketentuan manajemennya sendiri-sendiri. Demikian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami mengenai hubungan industrial yang terdapat pada PT Freeport Indonesia. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.